Halo semua, kembali lagi dengan saya Sila Bazatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai antropologi sastra. Secara etimologi, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti studi atau ilmu. Singkatnya, antropologi diartikan ilmu tentang manusia. Berdasarkan pengertian dasar katanya, antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaan, yaitu seperti cara berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan sehingga manusia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda. Dalam kesatuan arti dapat dikatakan bahwa antropologi sastra merupakan studi kajian sastra yang melihat aspek-aspek kebudayaan manusia yang terrefleksi dalam karya sastra. Dalam artikelnya yang berjudul Dari Antropologi Budaya ke Sastra dan Sebaliknya, Ahim Saputra berpandangan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara antropologi budaya dan sastra. Dari sudut antropologi budaya, kajian sastra sebenarnya telah memanfaatkan berbagai paradigma yang berkembang dalam disiplin antropologi, misalnya paradigma evolusi kebudayaan, difusi kebudayaan, fungsionalisme, dan strukturalisme Levi-Strauss. Hubungan timbal balik antara antropologi dan sastra seperti dikemukakan oleh Ahim Saputra di atas jelas memperkuat hubungan antara dua disiplin ilmu tersebut. Antropologi membutuhkan sastra sebagai salah satu data kebudayaan untuk lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia di suatu wilayah atau daerah. Kemudian pula sebaliknya, sastra membutuhkan dasar paradigma antropologi yang lebih memahami kebudayaan sekelompok manusia yang tercermin dalam karya sastra. Ruang lingkup kajian antropologi karya sastra. Secara garis besar, penelitian antropologi sastra dapat memahami karya sastra dari pandangan antropologis atau sebaliknya. Karya etnografis dipahami dari penggunaan sarana sastra. Untuk lebih spesifiknya, kajian atau analisis antropologi sastra maupun endaswara, menurut endaswara, perlu mengungkapkan 5 hal berikut. Yang pertama yaitu kebiasaan-kebiasaan masa lampau yang berulang-ulang masih dilakukan dalam sebuah karya sastra. Yang kedua, peneliti akan mengungkap akar tradisi atau subkultur secara serta kepercayaan seorang penulis yang terpantul dalam karya sastra. Yang ketiga, kajian dapat juga diarahkan pada penikmat sastra etnografis, mengapa mereka sangat taat menjalankan pesan-pesan yang ada dalam karya sastra. Yang keempat, peneliti juga perlu memerhatikan bagaimana proses pewarisan sastra tradisional dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, perlu dilakukan kajian terhadap simbol-simbol mitologi dan pola pikir masyarakat pendukungnya. Kajian antropologi sastra pun dapat difokuskan pada 3 aspek kebudayaan yang dapat terefleksi lewat karya sastra, yaitu yang pertama wujud kebudayaan, yang kedua unsur-unsur kebudayaan, dan yang ketiga kearifan lokal suatu masyarakat. Wujud kebudayaan yang menurut Kuncoro Ningrat mencakup yang pertama artifaks atau benda-benda fisik, kebudayaan fisik, yang kedua sistem tingkah laku atau tindakan yang berpola atau sistem sosial, yang ketiga sistem gagasan atau sistem budaya, yang keempat sistem gagasan yang ideologis, nilai-nilai budaya. Kemudian unsur-unsur kebudayaan yang menurut Kuncoro Ningrat meliputi yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima sistem mata pencaharian hidup, keenam sistem religi, 7 kesenian, 6 kearifan, kemudian yang keenam 8 kearifan lokal. Teknik kajian antropologi sastra masih relatif baru dalam dunia pengkajian sastra. Eksistensi analisis antropologi sastra masih turut dipengaruhi oleh beberapa teori kajian sastra yang lahir dan berkembang lebih awal. Nah, walaupun demikian, ada beberapa langkah strategis dalam proses analisis antropologi sastra sebagaimana dikemukakan oleh Endaswara, yaitu yang pertama, peneliti pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu karya mana yang banyak menampilkan aspek-aspek etnografis. Bahkan, kajian hendaknya benar-benar merefleksikan kehidupan tradisi yang telah mengakar di hati pemiliknya. Yang kedua, yang diteliti adalah persoalan pemikiran, gagasan, falsafah, dan premis-premis masyarakat yang terpantul dalam karya sastra. Berbagai mitos dan legenda, dongeng, serta hal-hal gaib juga sangat diperhatikan oleh peneliti. Yang ketiga, perlu diperhatikannya struktur cerita, sehingga akan diketahui kekuatan apa yang mendorong pembaca meyakini karya sastra tersebut. Yang keempat, yaitu analisis ditujukan pada simbol-simbol ritual serta hal-hal tradisi yang mewarnai masyarakat dalam sastra itu.
Sekian penjelasan dari saya mengenai materi antropologi sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.